Malam itu hujan turun deras, membasahi pekarangan rumah sederhana yang berdiri kokoh di ujung gang sempit. Di balik dinding yang mulai rapuh, seorang wanita duduk termenung di ruang tamu kecil. Namanya Rani, wanita berusia 30 tahun, seorang istri yang telah mengorbankan banyak hal demi keluarga kecilnya. Wajahnya pucat, kedua matanya sembab. Terlalu banyak air mata yang telah jatuh belakangan ini. Rani menghela nafas panjang, memandang kosong ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Suaminya Arman tak pernah lagi berbicara lembut padanya. Bahkan sepertinya sejak kepulangannya tadi sore, pria itu sengaja menghindarinya. Rani adalah wanita yang sabar, mungkin terlalu sabar. 5 tahun lalu, ia menikah dengan Arman, seorang pria yang awalnya ia pikir adalah pelindung yang tepat. Namun, lambat laun, pernikahan itu berubah menjadi sangkar yang menjeratnya. Tidak hanya Arman, mertuanya Burina juga tak pernah menyukai Rani. Di mata sang mertua, Rani hanyalah wanita kampung yang tak layak mendampingi putranya yang berpendidikan tinggi. 5 tahun lalu, Arman, apa kamu yakin menikahi perempuan itu? Suara Burina terdengar lantang di ruang keluarga yang mewah. Arman hanya diam, memandang ke arah ibunya yang memelototi Rani dari ujung rambut hingga ujung kaki. Rani hanya bisa menunduk, menggenggam jemarinya erat-erat. Dia bukan siapa-siapa, Arman. Kau ini lulusan universitas ternama. Masa kau mau menikah dengan gadis kampung ini? Apa kata keluarga kita nanti? Rani menahan nafasnya. Hatinya sakit mendengar kalimat itu. Namun Arman yang saat itu masih begitu mencintainya, akhirnya berkata, "Bu, Rani sudah cukup untukku. Saya tidak peduli apa kata orang. Saya mencintainya." Kata-kata itu seperti pelukan yang hangat bagi Rani. Ia tersenyum kecil di balik kesedihannya. Namun ia tidak tahu bahwa itu adalah awal dari segalanya. Kehidupan rumah tangga setelah menikah, Rani dan Arman tinggal di rumah sederhana yang Rani warisi dari orang tuanya. Arman bekerja di sebuah perusahaan swasta, dan Rani mulai membantu ekonomi keluarga dengan berjualan kecil-kecilan di pasar. Namun, cobaan datang silih berganti. Beberapa bulan setelah pernikahan, Arman mulai pulang larut malam. Katanya pekerjaan. Namun, Rani sering mendapati suaminya membawa aroma alkohol dan parfum wanita lain. Sekali dua kali Rani bertanya, namun jawabannya hanya kemarahan yang meledak-ledak. "Rani, jangan banyak tanya. Aku sudah capek kerja seharian. Kau tahunya apa? Kau tahunya apa?" Rani hanya terdiam. Ia menelan semua ketidakadilan itu dengan tabah. Di lain sisi, Burina kerap datang ke rumah mereka. Setiap kedatangannya seperti badai bagi Rani. Kritik demi kritik terlontar dari mulut Burina. "Kau ini istri macam apa? Tidak becus mengurus suami. Kau harusnya berhenti jualan di pasar. Itu memalukan keluarga saja," hardik Burina. Suatu siang, ketika Arman sedang tidak di rumah, Rani menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Ia hanya tersenyum tipis dan menjawab lembut, "Saya hanya ingin membantu perekonomian kami, Bu." "Tidak usah, suamimu bisa bekerja. Kau itu cuma jadi benalu," jawab Burina ketus. Hari-hari berjalan seperti itu. Rani berusaha keras menjaga keluarganya. Namun ia selalu dihina, baik oleh mertuanya maupun Arman. Arman yang dulu penuh cinta, kini berubah menjadi pria asing yang hanya datang untuk tidur dan makan. Ketika Rani memutuskan untuk bangkit. Suatu malam, ketika Arman pulang dalam keadaan mabuk, Rani memandang wajah suaminya yang terlelap. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia memutuskan dalam hatinya, ia harus berubah. Esok paginya, Rani bangkit lebih awal. Ia memulai harinya dengan semangat baru. Tanpa sepengetahuan Arman, Rani mulai belajar membuat kue dari tetangganya, yang seorang pembuat roti terkenal di kampung itu.
Setiap malam, ketika Arman tertidur pulas, Rani diam-diam berlatih. Tidak butuh waktu lama. Rani mulai berjualan kue di pasar. Dan ternyata dagangannya laris manis. Dalam hitungan bulan, usahanya berkembang pesat. Rani mulai menerima pesanan dari tetangga dan sekolah-sekolah terdekat. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak pernah ia ceritakan kepada Arman atau mertuanya. Rani tahu mereka tidak akan pernah peduli dengan apa yang ia lakukan. Cahaya dalam gelap. 3 tahun berlalu, usaha Rani semakin sukses. Ia berhasil membuka sebuah toko kecil di pusat kota. Namun di balik kesuksesannya, hubungan dengan Arman semakin hancur. Arman semakin jarang pulang ke rumah. Setiap kali pulang, ia selalu membawa kemarahan dan hinaan. Dasar perempuan tak tahu diri, kau cuma jualan kue saja merasa hebat. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan bisa apa-apa, teriak Arman. Suatu malam, Rani hanya terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Tidak cukup dengan Arman, mertuanya juga terus menyalahkan Rani atas semua kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Aku tahu, kau pasti mengguna-gunai anakku kan? Kalau tidak, kenapa dia jadi pemarah begini sejak menikah denganmu? Tuduh Burina. Rani ingin membela diri, namun suaranya tercekat. Sepertinya di mata mereka, ia tidak pernah menjadi wanita yang layak dihormati. Meskipun begitu, Rani tidak pernah menyerah. Ia tahu satu-satunya cara untuk keluar dari penderitaan ini adalah dengan menjadi lebih kuat. Ia bekerja lebih keras, membuka cabang toko kuenya di beberapa tempat. Ia mulai dikenali sebagai pengusaha kue sukses di kotanya. Meski demikian, tidak ada satupun dari keluarganya yang peduli atau bahkan mengakui perjuangannya. Suatu hari, Rani mendapat undangan untuk menghadiri sebuah acara penghargaan bagi para wanita pengusaha inspiratif. Ia menangis malam itu, bukan karena bahagia, tetapi karena ia berharap suaminya dan mertuanya bisa melihat apa yang telah ia capai. Namun ketika ia pulang membawa penghargaan itu, Arman hanya tertawa sinis. Jangan berlagak hebat kamu, ini cuma keberuntungan. Kau bukan siapa-siapa tanpa aku, kata Arman sambil melempar penghargaan itu ke lantai. Hati Rani sangat hancur. Namun di balik air mata itu, ada api yang mulai membakar hatinya. Rani berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan lagi tunduk pada siapapun yang meremehkannya. Api kemarahan yang tak terbendung, suara pecahan kaca memenuhi ruangan itu. Rani hanya bisa menatap kosong ke lantai, melihat piala penghargaan yang sudah tak berbentuk lagi. Jari-jari Arman masih menggenggam sisa alas piala yang tadi ia lemparkan. Wajahnya memerah, matanya melotot penuh dengan amarah. Kau pikir kau siapa, hah? Berlagak hebat di depan orang-orang. Ini cuma keberuntungan, Rani. Kau itu cuma perempuan kampung yang kebetulan dapat kesempatan. Jangan lupa, makanan yang kau makan juga hasil jerih payahku dulu, teriak Arman sambil menunjuk ke arah Rani. Rani mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya sudah tidak bisa ia tahan lagi. Suaranya bergetar, tapi kali ini ada keberanian yang muncul di sana. Jerih payahmu? Mana jerih payahmu itu, Mas? Mana? Sejak kapan terakhir kali kau membiayai rumah ini? Listrik, air, semua aku yang bayar. Bahkan hutang-hutangmu pun aku yang lunasi tanpa kau tahu. Arman terdiam sejenak, matanya membulat, lalu dengan cepat ia berjalan ke arah Rani. Suara sepatunya yang menghentak lantai membuat dada Rani semakin sesak. Kurang ajar kau. Arman mengayunkan tangannya, siap untuk menampar wajah istrinya. Namun kali ini, Rani tidak hanya diam seperti biasanya. Dengan sigap ia menghindar. Tangan Arman hanya memukul angin. Pria itu terdorong ke depan karena kehilangan keseimbangan. Jangan kau coba lagi menyentuhku, Mas. Jangan, bentak Rani. Suaranya bergetar tapi tegas. Untuk pertama kali dalam hidupnya ia melawan. Aku ini bukan bonekamu,
bukan babu yang kau bisa hina setiap hari. Aku ini istrimu, wanita yang sudah kau campakkan bertahun-tahun, tapi tetap memilih bertahan. Arman menatap Rani dengan tatapan bingung bercampur amarah. Seolah wanita yang berdiri di depannya bukan lagi Rani yang dulu ia kenal. Ada sesuatu yang telah berubah. Kau jadi berani ya sekarang? Hanya karena uang receh dari jualan kuemu? Ini bukan tentang uang, Mas. Rani menatap langsung ke mata Arman. Ini tentang harga diriku. Harga diriku yang sudah kau injak-injak selama ini. Hening tidak ada suara selain derasnya hujan di luar. Arman menatap istrinya penuh amarah. Namun kali ini, ia memilih untuk tidak berkata apa-apa lagi. Pria itu meraih jaketnya dan keluar dari rumah. Membanting pintu dengan keras. Rani jatuh terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Piala yang hancur itu seolah mewakili hatinya yang sudah remuk sejak lama. Tapi kali ini, di balik tangisan itu ada tekad yang muncul. Cukup, aku sudah cukup bertahan, bisiknya. Esok paginya, tanpa aba-aba Burina datang ke rumah Rani. Wajahnya muram, tatapannya tajam. Wanita paruh baya itu masuk tanpa mengetuk. Langsung menuju ruang tamu, tempat Rani sedang merapikan meja. Rani, panggil Burina dengan nada tinggi. Rani menoleh dan langsung tahu bahwa ini bukan pertanda baik. Ibu, ada apa? Tanyanya lembut. Kau ini istri macam apa, hah? Semalam anakku pulang ke rumahku dengan wajah kusut. Kau bikin apa lagi, hah? Kau sengaja membuat Arman tidak betah di rumah ini ya? Rani menghela nafas panjang. Saya tidak berbuat apa-apa, Bu. Hanya saja apa? Potong Burina tajam. Aku tahu semua ini ulahmu. Kau perempuan licik, Rani. Kau cuma memanfaatkan Arman untuk naik derajat. Jangan pikir aku tidak tahu. Semua usaha kecil-kecilanmu itu pasti pakai uang anakku. Rani memandang Burina dengan mata berkaca-kaca. Ibu salah. Semua ini hasil kerja keras saya. Sejak kapan Arman memberi saya uang? Sejak kapan dia peduli dengan rumah ini? Dengan saya? Burina melotot. Wajahnya memerah. Jangan kurang ajar kau, Rani. Kau ini memang dasar perempuan pembawa sial. Sejak Arman menikah denganmu, hidupnya jadi kacau. Pekerjaannya hancur, karirnya juga mundur. Itu semua gara-gara kamu. Gara-gara saya. Rani tak tahan lagi. Kali ini suaranya meninggi. Coba ibu lihat diri Arman sekarang. Dia hancur karena kesalahannya sendiri, Bu. Mabuk-mabukan, selingkuh, malas kerja, itu bukan salah saya. Jangan semua kesalahan dia dilemparkan ke saya. Tamparan keras mendarat di pipi Rani. Tubuhnya tersentak ke belakang. Suara itu menggema di ruangan. Dasar kurang ajar, teriak Burina. Tangannya masih bergetar. Mulai hari ini, aku tidak mau lihat kau lagi di keluarga ini. Cerai saja kau dengan Arman. Kau tidak pantas jadi menantuku. Air mata Rani jatuh. Namun kali ini, ia tidak menangis terisak. Ia menatap langsung ke mata Burina. Kalau itu yang ibu mau, silahkan. Tapi dengarkan ini baik-baik, Bu. Saya bukan lagi wanita lemah yang bisa ibu hina. Saya akan buktikan bahwa saya bisa berdiri tanpa bantuan siapapun. Bahkan tanpa Arman. Burina tersentak. Ia tidak menyangka jawaban itu akan keluar dari mulut Rani. Wanita tua itu hanya bisa mendengus kesal. Lalu berjalan keluar sambil membanting pintu. Di dalam rumah itu, Rani berdiri tegak sambil memegangi pipinya. Tentunya yang masih perih. Hatinya kembali terluka. Tapi kali ini, ia tahu. Sudah saatnya ia berhenti menjadi korban. Sebuah tekad baru. Malam itu, Rani duduk di meja kerjanya. Ia memandang buku catatan kecil yang selama ini ia gunakan untuk mencatat setiap pesanan kue. Jemarinya mengetuk-ngetuk pena. Lalu ia menulis sebuah kalimat di halaman kosong. Aku akan buktikan bahwa aku bisa. Aku akan menjadi seseorang yang mereka sesali. Setelah itu, Rani memandang kalimat itu lama sekali. Di dalam hatinya, ada kemarahan yang perlahan ia ubah menjadi kekuatan. Dalam hitungan minggu, usaha Rani semakin berkembang pesat.
Ia berhasil membuka cabang baru dan mempekerjakan lebih banyak karyawan. Orang-orang mulai mengenal Rani sebagai pengusaha sukses yang menginspirasi. Tapi di balik kesuksesan itu, ia harus menghadapi kenyataan pahit. Arman yang mendengar kesuksesan Rani mulai kembali pulang ke rumah. Namun bukan untuk memberi dukungan, melainkan untuk menuntut haknya. Kau ini istriku, Rani. Semua usahamu itu juga hakku. Jangan lupa, aku ini suamimu. Rani menatap Arman dengan mata tajam. Hakmu kau bilang? Ini hakmu. Di mana kamu saat aku berjuang sendirian? Di mana kamu saat aku jatuh bangun membangun semua ini? Arman tidak bisa menjawab. Wajahnya memerah karena malu. Namun ego membuatnya tetap bersikeras. Jangan berlagak, Rani. Aku tidak akan membiarkanmu jadi lebih hebat dariku. Terserah kamu, Mas. Tapi ingat ini baik-baik. Aku tidak akan berhenti. Dan suatu hari nanti, kamu akan menyesal pernah memperlakukan aku seperti ini. Di balik kesuksesanku yang dihina oleh mertua dan suamiku. Arman terpuruk. Waktu berjalan tanpa pernah menunggu siapapun. Usaha Rani semakin berkembang pesat. Kini ia bukan hanya pemilik toko kue, melainkan seorang pengusaha yang mulai dikenal secara nasional. Nama Rani terpampang di berbagai media. Wajahnya sering menghiasi majalah sebagai wanita inspiratif tahun ini. Namun di sisi lain, kehidupan Arman justru semakin terpuruk. Perusahaan tempat ia bekerja akhirnya memecatnya. Semua itu karena ketidakdisiplinan. Hidupnya berantakan. Harta yang ia punya habis untuk minuman keras dan judi. Bahkan ia mulai berhutang sana-sini hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Suatu malam, Arman datang ke rumah Rani. Tubuhnya lemas, wajahnya kusam, matanya sembab dan pakaiannya lusuh. Rani yang sedang duduk di meja ruang tamu sambil menyelesaikan laporan penjualanan, hanya menatap datar kedatangan suaminya. Rani, tolong aku. Suara Arman parau, nyaris seperti bisikan. Ia berlutut di hadapan istrinya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan seumur hidup. Rani memandangnya lama, ada rasa kasihan di hatinya. Namun luka yang pernah Arman torehkan terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Apa yang kau butuhkan, Mas? Tanya Rani, suaranya datar. Arman menatap wajah Rani dengan mata yang penuh penyesalan. Aku sudah hancur, Ran. Semuanya sudah hilang. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kau benar. Semua ini salahku. Aku sudah menyia-nyiakanmu. Tolong, Ran. Bantu aku. Bantu aku memperbaiki hidupku. Rani terdiam sejenak. Dalam hatinya ada perang antara marah dan belas kasih. Namun ia mengingat semua pengkhianatan, hinaan dan perlakuan buruk yang ia terima. Aku sudah memaafkanmu, Mas, kata Rani akhirnya. Suaranya lembut. Tapi itu bukan berarti aku akan membiarkanmu kembali menghancurkan hidupku. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku telah belajar untuk bangkit dan menghargai diriku sendiri. Arman menunduk, menangis seperti anak kecil. Ia sadar segalanya telah hancur karena ulahnya sendiri. Rani hanya memandangnya dengan datar. Baginya, air mata penyesalan itu sudah terlambat. Beberapa hari kemudian, seseorang mengetuk pintu rumah Rani. Kali ini yang datang adalah Burina. Wanita tua itu tampak lebih tua dari terakhir kali Rani melihatnya. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput yang semakin dalam. Rani membuka pintu dan mendapati mertuanya berdiri di depan pintu sambil membawa sebuah kantong plastik berisikan makanan. Bu, ada apa? Tanya Rani hati-hati. Burina menatap Rani dengan mata yang berkaca-kaca. Kali ini tidak ada lagi kemarahan atau hinaan di wajahnya. Yang ada hanyalah rasa bersalah yang sangat dalam. Rani, suara Burina bergetar. Aku datang bukan untuk menyakitimu lagi. Aku datang untuk meminta maaf. Selama ini, aku salah menilaimu. Aku terlalu sombong. Kau adalah wanita yang kuat dan baik, tapi aku buta oleh kebencian yang entah dari mana datangnya. Rani hanya diam mendengarkan. Hatinya sesak, namun ia berusaha tetap tenang.
Saya sudah memaafkan ibu sejak lama, bisik Rani lembut. Saya hanya ingin kita saling menghargai sebagai manusia, tidak lebih. Bu Rina menangis terseduh di hadapan Rani. Ia memeluk menantunya itu untuk pertama kalinya, sesuatu yang dulu ia anggap mustahil. Dan kisah pun selesai.